Semangat pagi, kembali bertemu dengan saya, puji Tuhan. Saudara, orang ketika dalam keadaan tertekan, dia akan semakin mengasihi Tuhan. Dia akan semakin bergantung kepada Tuhan. Awal bulan lalu, saya berkunjung di salah satu komunitas sel, dan hampir semua mereka bercerita bahwa hidup keluarga mereka mengalami masalah dalam bidang ekonomi. Saya kira cukup banyak hari-hari ini yang mengalami hal itu. Tetapi sharing yang mereka sampaikan bagaimana Tuhan itu baik. Di tengah-tengah mereka kekurangan, mujizat terjadi. Di tengah-tengah mereka kehilangan, mujizat terjadi. Di tengah-tengah mereka sakit, kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi ketika kita mengalami masalah. Saudara, kalau tidak mengalami masalah, tidak terjadi mujizat. Mau mujizat atau tidak, saudara? Haleluya. Hari ini kita belajar tentang satu peristiwa, yaitu kata-kata zona nyaman. Banyak orang senang dalam kondisi nyaman, saudara. Bayangan saya dulu, saya kalau umur sekian, saya akan punya satu tempat, kemudian saya akan santai di rumah bersama istri saya, menikmati kehidupan ini. Saudara, pikiran dunia saya seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan rindu kita bekerja untuk kemuliaannya. Tuhan mau ketika dia datang di dunia ini, dia menjumpai iman di bumi. Dia mau kita tetap bekerja, menuai untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi saudara, jangan pikirkan saudara, engkau akan sendiri bersama suamimu, istrimu, sendirian, tidak melakukan apa-apa salah. Karena firman Tuhan katakan, dia rindu kita terus bekerja untuk kemuliaannya. Saudara, kalau kita melihat, sekali lagi, saya hari-hari ini banyak bercerita tentang Musa. Musa, sekali lagi, dia umur 40, dia keluar dari Mesir. Dan pada umur 40 sampai umur 80 tahun, dia ada di Midian. Dan dia merasakan nyaman di sana. Kurang apa, saudara? Makan sudah ada, minum sudah ada, tidak dikejar-kejar lagi oleh Firaun. Kemudian istri, firman Tuhan katakan istri yang manis. Kemudian anak Gersom ya saudara, anak yang baik. Mertuanya juga imam, baik. Saudara, Musa menikmati kenyamanan. Tapi Tuhan tidak mau Musa hanya menikmati kenyamanan, saudara. Kalau saudara lihat Keluaran 4 ayat 11-13, Tuhan berfirman, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan? Oleh sebab itu pergilah. Tuhan tidak mau Musa diam di tempat. Pergilah, aku akan menyertai lidahmu yang gagap itu dan mengajar engkau apa yang harus engkau katakan. Musa ngomong gini, Tuhan, kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudara, Tuhan sedang ngomong, aku menyertai engkau. Tuhan tidak mau hidup kita itu dalam keadaan nyaman, saudara. Karena orang dalam keadaan nyaman itu mudah jatuh. Saudara, saya pernah katakan, untuk menumbangkan seekor kera dari sebuah pohon, bukan dengan angin yang deras, bukan dengan angin yang keras, tapi dengan angin yang sepoi-sepoi. Seekor monyet, kalau dia gemblantung bergantung kepada pohon, saudara, kalau ada angin keras, dia akan semakin erat memegang pohon itu. Dan dia tidak jatuh. Bagaimana menjatuhkan seekor monyet daripada sebuah pohon, mungkin pohon kelapa atau pohon apa, saudara? Caranya yaitu buat angin sepoi-sepoi. Aduh, enak. Aduh, hidupku enak men ya. Ada mobil, rumah, makan apa saja ada, istri baik, anak-anak baik. Wah, enak banget. Tidak usah lakukan apa-apa aja di rumah. Terima berkatmu satu-satu. Pokoknya berkat. Tidak melakukan sesuatu. Tidak mau berguna untuk kemuliaan Tuhan, menolong orang lain. Tidak mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba mak gedebuk, saudara. Buk! Jatuhlah si monyet. Saudara, ingat peristiwa Daud. Bagaimana ketika dia sudah menang melawan orang Amalek, orang Filistin. Firman Tuhan katakan, dia ada. Firman Tuhan katakan, dia, saya bacakan buat saudara ya. Ya 2 Samuel 11 ayat 24-5.
Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, yaitu 2 Samuel 11 ayat 2-45. Dia bangun dari pembaringannya dan berjalan-jalan dari soto istana, ya, dari atas. Tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan yang sangat elok parasnya, rupanya. Daud menyuruh mengambil perempuan itu, datang kepadanya, Daud tidur dengan perempuan itu. Padahal perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Saudara, beberapa kali Tuhan beri kesempatan saya untuk di Holy Land. Kita bertempat di kota Daud. Kalau soto istana, kalau melihat di bawah, saudara, maaf, itu harusnya jauh loh, saudara. Dan dulu saya rasa belum ada teropong, belum ada keker atau handycam atau kamera yang bisa zoom besar, ya. Saya kira belum ada, saudara. Tapi ingat 1 Petrus 5 ayat 9, saudara. Iblis itu seperti singa, sama seperti singa yang mencari mangsa, saudara. Ketika kita lengah dalam zona nyaman seperti Daud, terus menang, semua punya kekayaan, punya harta dan sebagainya, dan dia tidak melakukan apa-apa. Yang lain lagi berperang di depan. Saudara, Daud malah santai di istana. Dia lihat yang jauh pun menjadi elok rupanya. Saudara, kemandi kan tidak mungkin, maaf kata, si Batseba itu mengewer-ngewerkan diri, memunculkan diri. Ini loh aku, enggak, dia habis selesai dari kenajisan, saudara, pembersihan diri. Jadi dia menjaga hidupnya pasti. Tapi Daud aja yang dalam kondisi yang saat nyaman itu dia melihat iblis masuk dan menggoda Daud, akhirnya Daud jatuh, saudara. Dan saudara tahu dosa Daud itu mengakibatkan kematian anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kalau saudara hari ini hidup kita diberkati Tuhan, haleluya, bersyukur anugerah Tuhan. Tapi saudara tidak hanya untuk diberkati, saudara dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Kalau engkau tidak berbuat baik kepada orang lain, saudara, hidupmu untukmu sendiri dalam keadaan zona nyaman berbahaya, saudara. Saya rindu semua yang mendengarkan ini. Mari, minta Tuhan kalau engkau berkati aku untuk apa? Mari kepedulianmu diperlukan, kasihmu diperlukan orang lain. Banyak tuh di luar sana orang-orang kekurangan. Banyak orang di luar sana butuh pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan pakai engkau, asal engkau buka hatimu. Jangan engkau dalam zona nyaman tidak berbuat apa-apa, saudara. Mari berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini minta Tuhan, berikan aku hati. Berikan aku hati Tuhan, untuk aku bisa mengasihimu sungguh-sungguh. Berikanku hati. Mari minta sama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih pada pagi ini. Dan hamba-Mu berdoa kiranya roh-Mu turun atas setiap mereka yang mendengarkan ini. Sehingga hati yang dari Tuhan membuat kami peduli terhadap sekitar kami. Dan kami tidak mau berada dalam zona nyaman dan kemudian jatuh. Tapi kami mau bersama-sama bergerak terus bersama dengan Engkau. Menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Berkati Tuhan anak-anak-Mu hari ini. Berkat-berkat terbaik dari kerajaan surga, jasmani, jiwani, rohani dilimpahkan untuk mereka semua. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.